Halo semuanya, kembali lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan menyuguhkan kembali alur cerita komik manhwa Overpower bertemakan dunia Murim yang berjudul Murim Psikopat. Sebelumnya Ujang mau mengucapkan rasa terima kasih pada Bro Retakatrax yang sudah mentraktir kembali kopi buat Ujang. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ini adalah kisah tentang seorang psikopat yang hanya muncul sekali dalam satu abad, jatuh ke dalam dunia Murim dan dengan kekejaman serta obsesi gilanya untuk menjadi yang terkuat, ia memangsa dan memburu para pendekar terhebat di puncak dunia Murim, hingga akhirnya menjelma menjadi satu-satunya sosok yang mampu mengguncang seluruh Murim dengan kekuatan mutlak serta kegilaan yang tak tertandingi. Cerita ini dimulai dengan kelopak-kelopak bunga yang perlahan berjatuhan, menyentuh sebuah genangan merah di tanah. Namun genangan itu bukanlah air biasa, melainkan darah dari seseorang yang telah dihabisi dengan cara yang amat mengenaskan. Tak berselang lama, sekelompok orang mulai berdatangan dan memasuki lokasi terjadinya insiden tersebut, dan benar saja, jumlah mereka tidak sedikit karena ini adalah perkumpulan seluruh faksi ortodoks yang tergabung dalam aliansi Murim. Sebelum benar-benar melangkah ke area utama, para tetua aliansi Murim itu serempak menghentikan langkah mereka, masing-masing diliputi rasa ragu dan kebingungan, mempertanyakan dalam hati apakah tempat ini benar-benar sekte Gunung Hua yang selama ini mereka kenal. Bagi salah satu tetua, pemandangan semacam ini hanyalah perbuatan iblis, dan ia bertanya-tanya siapa gerangan yang sanggup membanjiri Gunung Hua dengan lautan darah seperti ini. Tepat pada saat itulah, seseorang berjalan mendekati mereka dengan langkah yang tertatih dan berat, tubuhnya nyaris roboh, sambil menggenggam pedang yang telah patah, lalu mengungkapkan dengan suara parau bahwa sekte Gunung Hua telah sepenuhnya dihancurkan. Sosok itu tak pernah menyangka bahwa pendekar pedang bunga suci akan diperlakukan sedemikian rupa, dan ia sempat bertanya apakah sang pendekar telah berhasil mengalahkan musuhnya. Namun orang tersebut justru mengabaikan pertanyaan itu dan kembali menegaskan bahwa pelaku yang menghancurkan sektenya hanyalah satu monster semata. Tepat setelah kata-kata itu terucap, sebuah serangan dahsyat tiba-tiba menghantam dari arah belakangnya, membuat para praktisi Murim terperanjat dan bertanya-tanya dari mana asal kekuatan mengerikan tersebut. Dalam waktu yang amat singkat, tubuh pendekar pedang suci dari sekte Gunung Hua pun telah dihabisi tanpa ampun. Pemandangan itu seketika membakar amarah mereka yang menyaksikannya, hingga para tetua dan pendekar Murim berteriak dengan murka, menuntut agar pelaku pembantaian itu segera menampakkan diri. Di balik gerbang, seseorang melangkah keluar sambil menggenggam sebuah kepala di tangan kirinya. Sosok itu tampak tidak menyangka bahwa para sesepuh dunia Murim dari Shaolin dan Wudang telah berkumpul di tempat ini bersama anggota sekte mereka. Tak hanya itu, sekte-sekte besar lainnya seperti King Cheng dan Namgung pun turut hadir. Semuanya benar-benar telah berkumpul, seolah-olah sebuah bencana besar baru saja menimpa dunia Murim. Padahal, pertarungan dan kematian dalam dunia Murim adalah hal yang lazim, namun mereka justru menanggapinya dengan kehebohan sebesar ini. Salah satu tetua dengan suara keras menyuruhnya untuk diam, lalu menuntut jawaban tentang siapa dirinya yang berani melakukan pembantaian keji tersebut. Pria itu hanya menyunggingkan senyum tipis, lalu berkata bahwa kedatangannya ke tempat ini semata-mata karena orang-orang mengatakan bahwa sekte Gunung Hua adalah yang terkuat. Namun setelah menghadapinya sendiri, rumor itu ternyata tidak benar dan kenyataan tersebut sungguh mengecewakannya. Semua orang terdiam membeku ketika pria itu melemparkan kepala yang dibawanya ke tanah karena mereka mengenali wajah tersebut. Dan benar saja, kepala itu adalah milik ketua sekte Gunung Hua, seorang legenda Murim yang namanya disegani di seluruh penjuru. Tanpa sedikit pun rasa takut, pria itu kemudian menantang mereka semua. Menurutnya, berkumpulnya sekte-sekte besar seperti ini seharusnya membuat kekuatan mereka jauh melampaui sekte Gunung Hua. Mendengar perkataan itu, para tetua Murim diliputi amarah yang meluap karena ucapan tersebut sama saja dengan sebuah penghinaan terang-terangan. Meski terasa memalukan, mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah para anggota sekte Gunung Hua yang telah gugur adalah dengan menghabisi pria tersebut. Dalam waktu singkat, keempat tetua Murim itu melesat maju, mengerahkan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Berbeda dengan mereka,
Pria itu justru tampak kegirangan karena dunia seperti inilah yang selama ini ia dambakan. Namun dunia itu ternyata tidaklah nyata, sebab sosok yang menghancurkan sekte Gunung Hua hanyalah karakter yang ia kendalikan. Ia memang telah memainkan game tersebut dengan sangat baik, tetapi serangan gabungan dari begitu banyak kekuatan tetap terasa terlalu berat baginya. Game Murim Online sendiri merupakan sebuah game realitas virtual yang baru dikembangkan, terkenal karena adegan-adegannya yang ekstrem dan menyeramkan. Sejak awal kemunculannya, game ini dibanjiri berbagai keluhan yang menuntut agar layanannya ditutup karena dianggap terlalu sadis dan sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Namun bagi sosok ini, game tersebut justru terasa sangat menarik, seakan-akan memang diciptakan khusus untuk dirinya. Di sela-sela itu, sebuah berita tersiar mengabarkan bahwa seseorang telah diculik dan kasus tersebut tengah diselidiki secara serius hingga tuntas. Sosok ini bernama Dong Bongsu dan di dalam pikirannya dunia nyata terasa begitu buruk sampai-sampai ia merasa dunia akan jauh lebih baik jika menyerupai game Murim Online, sebuah tempat di mana hukum rimba berlaku mutlak tanpa perlu terlalu mengkhawatirkan kematian seseorang saat nyawanya direnggut. Pada saat yang sama sebuah suara terdengar memohon-mohon agar diampuni. Mendengar suara itu, Bongsu akhirnya teringat apa yang seharusnya ia lakukan. Ia telah terlalu tenggelam dan kecanduan memainkan game Murim tersebut hingga kehilangan fokus pada pekerjaannya di dunia nyata. Dan benar saja, di hadapannya terdapat seseorang yang terus memohon ampun dengan wajah penuh ketakutan. Pria itu ternyata adalah orang yang diberitakan oleh media, sosok yang sekilas tampak biasa, namun sesungguhnya bukan orang sembarangan. Mendengar hal tersebut, Bongsu melangkah mendekat sambil membawa palu miliknya. Dengan ekspresi datar tanpa emosi, Bongsu menanyakan alasan mengapa ia harus memberikan ampunan padahal mangsanya telah ia dapatkan. Pria itu menjadi sangat histeris karena tidak memahami alasan dirinya diculik seperti ini, dan ia bersikeras bahwa tidak memiliki ingatan ataupun dendam apapun terhadap Bongsu. Menanggapi hal itu, Bongsu melemparkan beberapa lembar gambar ke hadapannya, memaksanya untuk menyadari mengapa ia kini berada di bawah cengkeramannya. Tak disangka, Bongsu ternyata memiliki bukti-bukti berupa foto kejahatan yang pernah dilakukan oleh pria tersebut, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang psikopat berdarah dingin. Wajah pria yang sebelumnya tampak tak berdaya pun berubah seketika, diliputi keterkejutan dan ketakutan, sembari mempertanyakan bagaimana bocah di hadapannya bisa mengetahui semua itu. Dengan tenang, Bongsu mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan tidak mungkin menjadi mangsanya. Karena nyawanya berada di ujung tanduk, pria itu kembali memohon ampun dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Namun Bongsu justru menarik kepala pria itu, membuat posisinya lebih mudah untuk dihancurkan. Bongsu yakin bahwa baik dirinya maupun orang itu sudah terlalu sering mendengar kata pengampunan, sehingga ucapan tersebut tak lebih dari kata-kata basi yang kehilangan makna. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidup pria tersebut sebagai hukuman atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Meski demikian, orang itu tidak berniat menyerah begitu saja, meskipun ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia tetaplah seorang psikopat yang telah terbiasa dengan kekerasan dan nalurinya memaksanya untuk segera berbuat sesuatu demi melarikan diri. Upaya putus asa itu membuat Bongsu terseret mundur hingga jarak di antara mereka pun terbentuk. Tak hanya itu, pria tersebut juga berhasil memutus jeratan yang sebelumnya mengikat kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi amarah dan di dalam benaknya hanya ada satu keinginan, yakni pergi dari tempat itu dengan selamat. Namun siapa sangka, bocah yang berdiri di hadapannya justru jauh lebih gila daripada yang ia bayangkan. Karena itulah, ia bertekad memastikan kematian Bongsu dengan palu di tangannya sendiri. Pada awalnya Bongsu tampak tercengang melihat perlawanan itu, tetapi sesaat kemudian senyum tipis terukir di wajahnya, sebab mati tanpa perlawanan baginya sama sekali tidak menyenangkan. Kini mangsanya justru menyerang dengan palu di genggamannya, berniat menghabisinya secepat mungkin. Namun Bongsu bukanlah sosok yang lemah, ia dengan santai berhasil menghindari serangan tersebut. Pria itu tak menyangka serangannya gagal total, terlebih lagi bocah yang dihadapinya sama sekali tidak berniat melarikan diri, meski hanya menghindar dalam jarak yang sangat dekat.
Setelah itu, Bongsu maju dan membalas dengan sebuah tinju keras yang disertai intimidasi mengerikan. Pukulannya menghantam telak sasaran, mengincar bagian ulu hati. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu tersentak, menyadari bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar terpaut sangat jauh. Tanpa memberi kesempatan, Bongsu melanjutkan dengan sebuah tendangan yang mengenai wajahnya secara telak. Kombinasi pukulan dan tendangan tersebut membuat tubuh pria itu terlempar cukup jauh. Ia sempat mengira bahwa meloloskan diri dan merebut palu akan menjadi jalan menuju kemenangan, namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan, hingga akhirnya ia memilih menjauh sambil kembali memohon ampun. Bongsu memahami bahwa kebanyakan manusia hanyalah pemakan tumbuhan di tengah minoritas pemakan daging. Manusia pemakan daging inilah yang menyerang, memburu, dan melahap mereka yang lebih lemah, persis seperti yang dilakukan oleh pria tersebut. Namun bagi sosok seperti Bongsu, dialah pemburu bagi para manusia pemakan daging itu. Ia melakukan semua ini karena di antara mereka ada yang bahkan tak pernah tersentuh oleh hukum. Pria itu pun terperanjat ketika pandangannya tertuju pada sebuah lemari pendingin besar yang di dalamnya tersimpan banyak mayat. Semua itu adalah hasil perburuan yang telah dilakukan oleh Bongsu terhadap manusia-manusia berbahaya. Kenyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bongsu adalah sosok paling menakutkan, pantas dijuluki sebagai iblis psikopat yang tak mengenal ampun. Pria di hadapannya diliputi ketakutan yang mendalam, terus memohon agar Bongsu tidak mendekat sedikit pun. Namun tepat ketika Bongsu akan mengakhiri hidupnya, pintu rumahnya tiba-tiba dihancurkan oleh sebuah terjangan keras. Dan benar saja, pihak keamanan dalam jumlah besar telah berhasil melacak keberadaannya dan langsung menerobos masuk. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi Bongsu karena dalam sekejap ia telah terkepung. Kapten yang memimpin penyergapan itu pun maju dan memerintahkan Bongsu untuk menyerah, menyatakan bahwa ia ditahan atas dugaan penculikan serta penghilangan nyawa seseorang. Selama ini Bongsu telah melakukan banyak aksinya di tempat tersebut tanpa pernah terendus, sehingga ia merasa heran dan penasaran bagaimana pihak kepolisian bisa menemukannya. Namun rasa ingin tahunya terputus ketika sang kapten melepaskan tembakan peringatan, memperingatkannya agar tetap diam di tempat. Peluru itu begitu tajam dan mematikan, dan jika ia melakukan satu gerakan yang salah, maka timah panas tersebut akan langsung bersarang di kepalanya. Meski demikian, Bongsu tetap berdiri dengan tenang, tanpa sedikit pun ketakutan yang terpancar dari raut wajahnya. Justru situasi ini mengingatkannya pada suasana dalam game murim online yang sering ia mainkan. Bongsu pun tertawa kecil, merasa bahwa polisi tampaknya sangat cekatan dalam menangani kasus hilangnya pria tersebut. Namun pada saat yang sama seolah mengabaikan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh pria itu berulang kali. Pria tersebut diketahui telah menghabisi 6 wanita, menyiksa mereka dengan kejam, bahkan mengambil foto sambil mempermainkan korban sebelum mengakhiri nyawa mereka. Sementara itu, mayat-mayat yang tersimpan di belakang Bongsu memiliki pola kasus yang serupa, di mana mereka semua adalah orang-orang jahat yang selama ini tak pernah berhasil ditemukan, entah karena unsur kesengajaan atau sebab lainnya. Dengan nada tegas, Bongsu menyatakan bahwa orang-orang itu tidak lebih dari binatang pemakan daging yang setiap hari memburu dan memangsa orang-orang biasa dalam kehidupan mereka. Bagi Bongsu, dirinya sama sekali tidak bersalah karena ia hanya memburu mereka yang selama ini memangsa orang-orang tak berdaya. Oleh karena itu, menurutnya kini polisi seharusnya mengerti bahwa sosok yang layak ditembak bukanlah dirinya, melainkan pria tersebut. Namun polisi itu justru bersikap angkuh, seakan yakin bahwa dialah pihak yang paling benar, sehingga pada akhirnya ia merasa harus bertindak. Bagi polisi tersebut, yang ia lihat hanyalah seorang psikopat yang telah menculik seseorang dan menghabisi nyawanya, dan sosok itulah yang kini berdiri tepat di depan matanya. Mendengar ucapan itu, Bongsu tertawa pelan, karena sejak awal berbicara dengan polisi memang tidak ada gunanya. Meski ia harus mati hari ini, ia tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Dan benar saja, situasi pun berubah menjadi kacau karena Bongsu sama sekali tidak berniat menyerah meskipun telah terkepung. Ia telah memutuskan untuk mengakhiri hidup pria itu dengan menghancurkan kepalanya
Namun keputusan tersebut bertepatan dengan rentetan tembakan yang dilepaskan. Sebuah peluru melesat lurus ke arah kepala Bongsu dan dalam detik-detik itu ia sempat berharap jika memang ada kehidupan selanjutnya, ia ingin hidup di dunia yang dipenuhi binatang-binatang yang bisa dimangsa sepuas hatinya. Walaupun hanya berupa game murim online, bagi Bongsu dunia seperti itu terasa sangat cocok untuk dirinya. Selama ini ia selalu hidup sendirian, dan selain memburu para manusia pemakan daging, ia juga kerap menghabiskan waktunya di dunia game murim. Itulah satu-satunya hiburan sekaligus dunia yang paling ia impikan. Namun tiba-tiba Bongsu terbangun, diliputi kebingungan mendalam karena seharusnya ia sudah mati, tetapi tak ada satupun bekas tembakan di tubuhnya. Di hadapannya berdiri seorang pria asing yang sama sekali tidak ia kenali, dan pria itu tampak cukup yakin bahwa bocah menyedihkan yang berada di depannya telah mati meski kenyataannya masih hidup. Di tengah kebingungan itu, Bongsu terus menatap dengan bola matanya yang memerah, tatapan yang membuat pria tersebut murka hingga segera menariknya dengan kasar. Pria itu mengira Bongsu sudah mati dan merasa betapa merepotkannya ia harus membawa tubuhnya ke tempat ini. Karena itulah ia sempat berpikir untuk menghabisinya sekarang juga. Melihat perlakuan tersebut, Bongsu justru berusaha menahan tawanya. Namun karena ia masih bisa dimanfaatkan, pria itu akhirnya memutuskan untuk mengampuninya. Ia pun menegaskan bahwa mulai esok hari, Bongsu harus bekerja lebih keras lagi. Selama ini Bongsu adalah pemburu bagi segala pemburu di dunia manusia, namun kini ia justru diperlakukan seperti ini. Momen yang sempurna akhirnya muncul dan dalam benaknya terlintas pertanyaan apakah ia harus menghabisi pria itu saat ini juga. Ia pun segera berusaha berdiri untuk melancarkan aksinya karena yakin manusia di hadapannya bukanlah tipe pemakan tumbuhan. Namun baru saja melangkahkan kaki, tubuhnya tiba-tiba disergap rasa sakit yang luar biasa, menusuk hingga ke tulang-tulangnya. Ia pun terjatuh dan Bongsu sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Dalam kebingungan, pandangannya tertuju pada sepasang tangan kecil dan kurus yang berada di hadapannya. Saat itulah ia menyadari bahwa tubuh ini bukanlah miliknya, meski belum ada penjelasan apapun atas keanehan yang tengah ia alami. Setelah membuka bajunya, Bongsu terkejut melihat kondisi tubuh yang sungguh menyedihkan. Tubuh itu tidak hanya kurus kering, tetapi juga dipenuhi banyak luka yang jelas menunjukkan bahwa pemiliknya baru saja mengalami perlakuan kejam. Namun dari semua hal yang mengejutkannya, yang paling membuatnya terpaku adalah pemandangan di sekelilingnya. Bongsu mengenali tempat ini, sebuah lokasi yang terasa begitu akrab dan sama persis dengan dunia dalam game murim yang selama ini selalu ia mainkan. Kenyataan ini benar-benar berada di luar bayangannya. Apakah mungkin ia benar-benar telah berpindah ke dunia lain tanpa ia sadari? Air mata mengalir dari matanya dengan alasan yang bahkan tidak ia pahami sendiri. Ia tak pernah menyangka bahwa keinginannya telah terkabul, bahwa ia kini berada di dunia yang menganut hukum rimba sepenuhnya. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini hingga setiap bagian tubuhnya seolah bergetar oleh sensasi yang luar biasa. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem terdengar mengucapkan selamat datang di Murim Online, dunia tempat orang-orang terkuat berada. Kali ini ia akan berburu sepuasnya dan kehadirannya akan menjadi awal dari kehancuran Murim. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Bongsu memahami bahwa ia tidak boleh terburu-buru karena kondisi tubuhnya saat ini sangat lemah. Ia harus memulihkan dirinya terlebih dahulu dengan bersikap wajar, berperan layaknya bocah pemilik tubuh asli ini. Di dunia Murim, namanya adalah Sosam, seorang budak, dan tuannya kini datang dengan amarah yang menyala. Dengan sikap santai, Sosam menyapa Macil, orang yang ia panggil tuan. Macil bahkan mencemoohnya, mengatakan bahwa bau Sosam seperti kuda, lalu memerintahkannya untuk segera ikut karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Namun Sosam menjawab bahwa ia belum selesai membersihkan kandang kuda. Ucapan itu justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan, hingga Sosam pun langsung diberi pelajaran. Macil tak menyangka bahwa Sosam berani melawan, dan baginya apakah perintahnya sudah tidak lagi bersifat mutlak dalam pandangannya?
Sosam hanyalah seorang anak yatim piatu gagal yang diberi makan oleh klan Danri, namun seiring waktu justru semakin tidak tahu diri. Di tempat ini, Sosam tak lebih dari seorang budak yang hanya perlu melakukan apapun yang diperintahkan tanpa bertanya sedikit pun. Di dalam hati, Bongsu sangat ingin segera menghabisi Macil, tetapi ia menahan diri karena memahami bahwa ia harus bersabar dan terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang posisinya serta kondisinya di dalam klan Danri. Beberapa saat kemudian Sosam dibawa ke sebuah tempat lain dan seorang pedagang bertanya dengan nada kesal tentang keberadaan Macil. Pria itu bernama Dong Oh dan ia cukup yakin bahwa Macil sedang bersenang-senang di kedai bersama seorang gadis sambil minum dan berfoya-foya. Pria tua tersebut tampak mengerti, tetapi ia mempertanyakan mengapa hanya mereka berdua yang datang, padahal masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Memindahkan tumpukan senjata dalam jumlah besar jelas terasa mustahil jika hanya dilakukan oleh dua orang. Namun Dong O justru tertawa lebar karena menurutnya yang akan mengerjakan semua itu adalah budak dari klan Danri. Bagi Dong O, Sosam adalah kuda yang sempurna untuk mengangkut seluruh senjata tersebut. Ketika Sosam terjatuh akibat dilempar, pria itu malah tertawa sambil menyuruhnya segera bangun jika tidak ingin kembali dihajar. Ia memerintahkannya untuk langsung mulai memindahkan semua senjata itu tanpa diberi waktu istirahat sedikit pun. Setelah itu, Dong Oh pun beranjak pergi karena ia juga memiliki rencana untuk pergi ke kedai hari ini dan Sosam akan menggantikan pekerjaannya. Pria tua itu sebenarnya merasa sangat iba terhadap Sosam karena bocah tersebut benar-benar diperlakukan seperti binatang, bukan sebagai manusia. Namun ia juga tak mampu berbuat apa-apa sebab begitulah cara dunia ini berjalan di mana yang lemah akan terus diinjak tanpa ampun. Sepanjang hari, Sosam terus melakukan pekerjaannya, memindahkan senjata-senjata tajam itu ke tempat yang seharusnya. Pekerjaan tersebut menguras habis tenaganya sekaligus melukai tubuhnya karena senjata-senjata itu sangatlah tajam. Jika ia tidak menata dan menopangnya dengan benar di punggungnya, maka bilah-bilah itu bisa menusuk tubuhnya dan mengancam nyawanya. Namun ia juga tak memiliki pilihan untuk bersantai dengan mengangkatnya satu persatu, karena semua itu harus diselesaikan secepat mungkin. Pria tua itu diam-diam terkesan melihat kerja keras Sosam yang luar biasa. Meski ia sadar bocah itu seharusnya beristirahat sejenak mengingat kondisi tubuhnya yang sangat buruk. Meski tubuhnya telah berada di ambang batas, dengan kulit pucat dan napas yang berat, Sosam tetap mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Keesokan harinya, Bongsu terbangun dalam tubuh yang sekarat. Dalam waktu singkat, ia telah mempelajari banyak hal karena ingatan pemilik tubuh asli perlahan menyatu dengannya. Kini ia tak memiliki alasan lagi untuk tidak mulai berburu. Nama anak yang ia tempati adalah Sosam, seorang bocah yang sungguh menyedihkan. Seperti yang tergambar dalam ingatannya, Sosam adalah seorang budak yang tinggal di kandang kuda. Hingga akhir hidupnya, Sosam yang asli bekerja keras tanpa henti setiap hari. Dalam keputusasaan itu, Sosam yang sebenarnya menyimpan kemarahan besar terhadap dirinya sendiri karena terlalu lemah. Apakah ia harus terus hidup sebagai pecundang, hina seperti serangga? Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, ia pernah dihampiri oleh seseorang yang berniat buruk kepadanya. Sosam, yang saat itu telah kehilangan semangat untuk hidup, hanya meminta maaf karena merasa telah menabrak orang tersebut. Namun balasannya justru sebuah pukulan sepihak tanpa ampun. Sosam terus mengingat kapan dan di mana awal kehancuran hidupnya dimulai. Saat itu seluruh keluarganya tewas diterjang badai dan ia menjadi satu-satunya yang selamat. Rasa lapar yang teramat sangat memaksanya memberanikan diri mengetuk gerbang klan Danri, semata-mata demi bertahan hidup. Namun keputusan itu justru menjadi sebuah malapetaka dan Sosam sungguh lebih memilih mati daripada harus terus hidup seperti ini. Dengan seluruh ingatan tersebut, Bongsu pun yakin bahwa Sosam, sang pemilik tubuh asli, telah dipukuli hingga tewas, dan pada saat itulah dirinya memasuki tubuh ini. Tak hanya itu, Bongsu juga menyadari ada sesuatu yang ganjil ketika sebuah sistem tiba-tiba muncul dan mengucapkan selamat datang di dunia Murim, dunia tempat yang terkuat berada. Sementara itu, Macil yang berjalan menuju kandang kuda tampak diliputi amarah. Ia benar-benar muak karena harus membereskan urusan Sosam
bahkan sampai harus membawakan makanan untuknya saat berada di ambang kematian. Sebenarnya Macil sendiri tak pernah menduga insiden tersebut akan terjadi. Pada hari sebelumnya, Sosam berpapasan dengan seseorang yang berniat jahat, sosok berwatak buruk yang seharusnya sudah menghabisinya. Namun entah bagaimana, secara ajaib Sosam masih hidup meski telah dipukuli dengan begitu telak. Macil semakin jengkel mengurus Sosam hingga mulai terlintas di benaknya untuk menghabisinya saja. Namun niat itu terlalu berisiko karena mencelakai sesama anggota klan Danri merupakan hal yang dilarang keras. Jika perbuatannya diketahui oleh anggota klan inti, maka hukuman berat sudah menantinya. Dengan perasaan kesal, Macil pun melemparkan makanan ke arah Sosam sambil memaki dan menyalahkannya karena tidak mati saja. Bongsu yang menerima perlakuan itu menatap dengan mata kosong dan di dalam dirinya mulai tumbuh dorongan yang kuat untuk memangsa seseorang. Tanpa terasa, sudah 2 minggu berlalu sejak ia terbangun di tempat ini dan seluruh ingatan pemilik tubuh asli telah sepenuhnya menyatu dengannya. Selama 2 minggu itu pula, ia berusaha mengumpulkan informasi lanjutan yang selama ini kerap diabaikan oleh Sosam yang asli. Pertama, ia menyadari bahwa masyarakat di tempat ini hidup dengan cara yang sangat kuno. Melihat seseorang berlatih pedang adalah pemandangan yang dianggap wajar tanpa larangan apapun. Semua ini terjadi karena dunia ini berpusat pada seni bela diri dengan teknik-teknik luar biasa seperti yang biasa muncul dalam novel atau film. Di sini ketika bela diri menyatu dengan tubuh, orang-orang mampu melayang di udara dan bergerak jauh lebih cepat daripada yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Di dalam klan Danri sendiri terdapat anggota-anggota klan yang mempelajari seni bela diri, menandakan bahwa mereka adalah pasukan inti klan. Bela diri di dunia ini sudah seperti bernapas, sesuatu yang mutlak diperlukan dan akan sangat berguna dalam tatanan dunia yang menganut hukum rimba. Namun bagi sosok menyedihkan seperti Sosam, mempelajari bela diri saja sudah terasa mustahil. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup pun tubuhnya nyaris tak mampu, terlebih dengan statusnya sebagai seorang budak. Informasi kedua yang ia ketahui adalah kemunculan jendela status sistem di hadapan matanya. Semua data yang tertera di sana masih kosong, mencerminkan betapa lemahnya kondisi tubuhnya saat ini, dan yang terpenting hanya dirinya seorang yang dapat melihat keberadaan sistem tersebut. Walau di dunia manusia Murim Online hanyalah sebuah gym daring, siapa sangka kini ia benar-benar hidup di dalamnya. Semua orang di tempat ini memiliki emosi, keinginan, dan kehendak bebas layaknya manusia seutuhnya. Mereka bergerak dan bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri tanpa batasan kaku seperti karakter game biasa. Namun demikian, Bongsu mulai mempertanyakan satu hal, apakah dirinya kini adalah manusia sepenuhnya, ataukah hanya seorang pemain yang terlempar ke dalam dunia ini. Pada saat itulah, orang yang sebelumnya memukulinya datang sambil tertawa, melihat Sosam yang tampak hidup dengan cukup nyaman selama 2 minggu terakhir. Amarahnya membuncah karena dialah yang justru menerima hukuman, sementara Sosam terlihat seolah menikmati hidupnya. Namun pria itu terkejut saat melihat Bongsu berdiri begitu saja. Tanpa sedikit pun memedulikannya, Sosam langsung menelan makanan menyedihkan yang disajikan untuknya hanya dalam satu tegukan. Sikap itu membuat pria tersebut murka karena Sosam dianggap terlalu lancang dan ia pun berniat memberinya pelajaran sekali lagi. Namun kali ini Bongsu tak berniat tunduk, saatnya untuk berburu telah tiba dan ia tak akan lagi bersikap lunak terhadap mangsanya. Setelah menghabiskan makanannya, Bongsu menghancurkan mangkuk tersebut dan menjadikannya sebuah senjata darurat. Dalam jarak sedekat ini, yang perlu ia lakukan hanyalah menyerang secepat mungkin tepat ke titik vital targetnya. Meski tubuhnya lemah, ketika menggunakan benda tajam, Bongsu masih mampu mendominasi dengan sempurna. Dengan pengalaman brutal dari kehidupan sebelumnya yang masih melekat kuat, ia menjelma menjadi sebuah malapetaka di dunia barunya ini. Bongsu pun menegaskan dalam hatinya bahwa Sosam yang lemah telah tiada, karena kini sang iblis telah sepenuhnya mengambil alih tubuh tersebut. Karena serangan awal itu belum cukup dalam, pria tersebut masih berusaha untuk melawan. Tubuh Bongsu yang lemah seolah memberinya celah untuk melakukan perlawanan, namun Bongsu sama sekali tidak berniat membiarkannya begitu saja. Ia telah mendapatkan mangsanya dan kini yang perlu ia lakukan hanyalah terus menggigit, menusuk,
dan mengoyaknya hingga target itu tak lagi mampu bergerak. Hujanan tusukan kembali dilancarkan tanpa henti, dan Bongsu benar-benar menikmati apa yang telah ia dambakan selama 2 minggu penuh ini. Kesabarannya bukanlah bentuk ketakutan, melainkan cara untuk mempelajari bagaimana dunia murim ini berjalan. Dan kini, tak ada lagi apapun yang menghalanginya. Ketika mangsanya akhirnya benar-benar dihabisi, Bongsu memejamkan matanya dengan tujuan tertentu. Ia ingin merasakan sepenuhnya sensasi saat mengakhiri hidup seseorang, memastikan apakah perasaan itu sama seperti yang ia rasakan di dunia asalnya. Dari pengalaman tersebut, Bongsu pun yakin sepenuhnya bahwa tempat ini benar-benar nyata. Hukum agung dunia ini yang ia pahami dari perlakuan kejam terhadap Sosam, sang pemilik tubuh asli, adalah kenyataan bahwa yang lemah akan selalu menjadi mangsa, sementara yang kuat akan diagungkan dan disanjung. Jika dunia ini nyata dan kini ia benar-benar berada di dalamnya, maka Bongsu tak lagi memiliki alasan untuk menyembunyikan jati dirinya. Di dunia manusia, tepatnya di bumi, ia harus hidup dengan topeng sebagai manusia normal. Namun di sini segalanya berbeda. Satu hal yang ia yakini adalah bahwa di dunia murim ini terdapat para pemangsa yang jauh lebih kuat darinya, berkeliaran di belantara yang disebut murim. Sosok-sosok itu pastilah makhluk luar biasa yang telah mencapai puncak kekuatan, dan pemikiran itu justru membuat darahnya bergejolak oleh antusiasme. Setelah tubuh lemahnya ini pulih sepenuhnya, ia akan mulai berburu tanpa henti dan takkan menyisakan satupun mangsa. Tempat ini adalah daratan yang benar-benar menyenangkan, sebuah dunia di mana pemangsa sejati dapat berkeliaran dengan bebas. Oleh karena itu, Bongsu akan menjadi pemangsa puncak di antara para pemburu, dan ia akan menanamkan ketakutan ekstrem di dunia murim, sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Kisah sang psikopat murim pun akhirnya benar-benar dimulai, sebuah kisah yang kelak akan melahirkan teror yang belum pernah ada sebelumnya. Meski Bongsu telah berhasil mendapatkan mangsa pertamanya, secara jujur ia bahkan menganggap pria itu tidak layak disebut sebagai buruan. Namun ada satu hal yang perlu ia pastikan terlebih dahulu. Biasanya, sistem inventory di murim online berbasis slot, di mana setiap slot hanya dapat menampung satu item. Akan tetapi penyimpanan yang ia miliki sekarang terasa berbeda, bahkan ukurannya terlampau besar. Saat ia memasukkan tangannya, ruang di dalamnya terasa sangat luas hingga Bongsu tak mampu menemukan ujungnya. Berdasarkan pengetahuannya, cara kerja untuk memasukkan sesuatu ke dalam inventory hanyalah dengan menyentuhnya. Kemudian ia mengucapkan sebuah kata kunci untuk mencobanya. Saat ia menyebutkan perintah untuk memasukkan ke dalam penyimpanan, mayat itu pun langsung bereaksi. Dan benar saja, tubuh pria yang telah ia buru tiba-tiba menghilang seketika, membuat Bongsu terperanjat. Sebuah mayat berukuran besar lenyap dalam sekejap mata, tanpa membutuhkan waktu atau proses apapun. Bagi Bongsu, kemampuan ini sungguh luar biasa dan sangat berguna, sesuatu yang pasti akan ia manfaatkan sebaik mungkin. Sebuah pikiran menarik pun terlintas di benaknya. Apakah ia juga bisa memasukkan makhluk hidup ke dalam inventory tersebut? Gagasan itu membuatnya kegirangan, dan ia merasa perlu melakukan eksperimen lebih jauh untuk memastikannya. Keesokan harinya, Bongsu kembali menjalani pekerjaannya seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Namun di balik sikapnya yang tampak biasa, ia menatap dengan tajam, memastikan bahwa Macil akan menjadi mangsa berikutnya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pembalasan dendam bagi pemilik tubuh asli, ditambah perlakuan buruk yang selama ini ia terima dari orang tersebut. Dan benar saja, Macil datang dan tanpa basa-basi langsung memukulnya. Ia menyebut Sosam sebagai bocah tak berguna, bahkan mengolok-oloknya karena mendengar bahwa dirinya telah menjadi bisu. Diperlakukan seperti itu, Bongsu justru tertawa, layaknya orang yang telah kehilangan kewarasan. Setelah itu, Macil menyuruhnya membawa kuda itu keluar untuk berjalan-jalan. Bongsu pun menundukkan kepala dan menuruti perintah itu dengan gumaman yang sulit dimengerti. Sikap tersebut justru semakin membuat Macil kesal karena ia harus mengurus seorang bocah yang bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Setelah itu, Bongsu membawa kuda tersebut berjalan-jalan sambil diam-diam memperhatikan sekelilingnya. Hingga saat ini,
Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya benar-benar telah berada di dunia yang berbeda. Pada saat yang sama, sekelompok anak-anak tertawa sambil berniat menjahilinya, dan benar saja mereka mulai melemparinya dengan batu. Salah satu lemparan mengenai kepala Bongsu, namun ia tetap memegang kendali atas kudanya, seakan rasa sakit itu sama sekali tidak membuatnya bergeming. Bongsu terluka, tetapi ia sadar bahwa ia tidak boleh langsung menghabisi bocah-bocah itu di tengah keramaian. Anak-anak tersebut terus mengejeknya, terlebih setelah mendengar bahwa Sosam bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun ketika mereka memperhatikannya lebih saksama, muncul perasaan aneh, seolah Sosam yang ada di hadapan mereka terasa sangat berbeda. Bahkan tatapannya tampak begitu menakutkan. Salah satu anak itu sampai mengusap matanya sendiri, yakin bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan apa yang ia lihat. Tak lama kemudian, Bongsu kembali bersikap konyol, mengeluarkan suara yang tak normal seperti biasanya. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, mengabaikan para anak nakal tersebut. Meski sempat merasa takut, anak-anak itu kembali melemparinya. Bagi Bongsu, kondisi dirinya saat ini masih terlalu lemah, dan ia belum bisa menghabisi orang-orang di dunia ini secara terang-terangan tanpa menimbulkan masalah besar. Namun ia tahu, suatu hari nanti, ia pasti akan meneror seluruh dunia murim ini, menanamkan ketakutan yang begitu dalam, hingga hanya dengan mendengar namanya saja, orang-orang akan gemetar. Sementara itu, Macil terus mengeluh karena pekerjaannya bertambah akibat rekannya yang tidak pernah muncul selama beberapa hari terakhir. Ia sama sekali tidak mengerti kemana orang itu pergi hingga tak pernah terlihat, sementara dirinya harus segera membersihkan gudang senjata sebelum dimarahi oleh atasannya. Namun, langkahnya terhenti ketika Sosam tiba-tiba muncul dari balik pintu. Saat amarah hendak meledak, Macil justru terpaku oleh pemandangan di hadapannya. Karena gudang senjata itu telah tersusun dengan rapi, bahkan terlihat bersih sempurna tanpa celah. Macil pun bertanya dengan ragu apakah Sosam yang melakukan semua ini. Dengan tingkah konyolnya Sosam hanya menggerakkan kepala, seolah mengakui bahwa dugaannya memang benar. Satu-satunya hal yang terlintas di benak Macil adalah bahwa setelah pengalaman nyaris mati itu, Sosam telah berubah sepenuhnya, menjadi jauh lebih rajin dan bekerja tanpa perlu diperintah. Tak hanya itu, Bongsu juga menyerahkan sebuah kantung kecil yang tampak cukup berharga kepadanya. Saat membuka kantung tersebut, Macil terkejut mendapati isinya penuh dengan koin. Untuk pertama kalinya, ia memuji Sosam karena telah belajar cara mendapatkan uang. Ia pun menyuruhnya agar terus bekerja keras dan tidak sungkan menerima bayaran setiap kali selesai membantu orang lain. Setelah menerima uang itu, Macil segera pergi dengan raut wajah penuh kepuasan. Namun Bongsu tidak memberikannya secara cuma-cuma karena ia telah menyiapkan rencana khusus untuk Macil. Uang tersebut adalah ongkos menuju akhirat dan Bongsu akan menjadi iblis pencabut nyawanya. Dengan uang itu, Macil berniat bersenang-senang di tempat yang lebih bagus, membayangkan dirinya akan bermain dengan gadis cantik yang selalu dipuji di wilayah tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, Macil pun segera mendatangi rumah bordil tempat gadis mempesona itu berada tanpa menyadari bahwa langkahnya tengah menuju akhir yang telah ditentukan. Penjaga di tempat itu menyambutnya dengan ramah karena seorang teman lama kembali berkunjung. Tanpa banyak basa-basi, Macil langsung meminta gadis terbaik yang mereka miliki. Permintaan itu membuat penjaga tersebut terkejut sebab bayaran untuk gadis itu sama sekali tidak murah. Namun Macil sudah tidak sabar, terlebih lagi ia tengah memegang banyak uang hari ini. Pria itu pun tertawa kecil karena di tempat ini uang berarti segalanya dan dengan bayaran tersebut gadis itu pasti menjadi miliknya. Macil dipersilakan menunggu di kamar paling ujung. Saat melangkah masuk, kegirangannya semakin memuncak karena kamar itu tampak jauh lebih baik dibandingkan kamar-kamar yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tak lama kemudian, gadis itu masuk dan Macil seketika terpesona oleh pesonanya. Bagaimanapun ia memandangnya, gadis ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan siapapun yang pernah ia pesan sebelumnya. Ketika gadis itu hendak menuangkan minuman, Macil segera menghentikannya karena rasa tak sabarnya sudah tak tertahankan. Di saat yang sama, sepasang mata merah menyala tampak mengintip dari balik celah dinding, mengawasi setiap gerakannya.
Dan benar saja, sosok itu adalah Bongsu, sang pemangsa yang telah menargetkan Macil. Beberapa saat sebelumnya ketika Macil baru saja berjalan menuju kamar, rencana itu telah mulai bergerak. Penjaga itu sebenarnya tidak peduli dari mana Macil mendapatkan uang sebanyak itu, terlebih hingga mampu meminta ditemani oleh gadis terbaik. Baginya, uang selalu membawa kebahagiaan. Tak berselang lama datang seorang pelanggan lain, namun kali ini yang muncul adalah Sosam. Penjaga itu langsung menganggap Sosam si bisu telah tersesat dan memintanya segera pergi agar tidak merusak pemandangan jika tidak ingin dipukuli. Namun Bongsu telah menyiapkan cara terbaik untuk mencegah perlakuan buruk itu. Ia dengan tenang mengulurkan sebuah kantung yang berisi uang dalam jumlah cukup banyak, membuat sikap penjaga tersebut seketika berubah. Akan tetapi pria itu tidak serta-merta mempercayainya. Bagaimanapun juga, Sosam hanyalah seorang budak rendahan. Setelah memastikan isi kantung tersebut dengan matanya sendiri, sikapnya pun langsung berubah. Ia tertawa ramah, bahkan dengan sopan meminta Sosam menunggu di kamar yang telah disediakan. Dalam hatinya, pria itu merasa sangat beruntung karena hari ini ia mendapatkan dua pelanggan yang sama-sama bersedia membayar mahal. Sementara itu, Bongsu telah melilitkan seutas tali di lengannya, sebuah senjata sederhana yang telah ia persiapkan khusus untuk malam ini. Beralih ke Macil, pria itu baru saja melampiaskan hasrat yang selama ini terpendam. Ia merasa tubuhnya dipenuhi rasa puas dan kekuatan, seolah-olah telah memenangkan sebuah pertempuran besar, terlebih saat melihat gadis di hadapannya terkulai lemas tak berdaya. Namun di balik kepercayaan diri yang membuncah itu, Macil sama sekali tidak menyadari bahwa tali sang iblis telah siap melilit lehernya. Dalam sekejap mata, jeratan itu menutup rapat, dan meski kesadarannya langsung kembali, semuanya sudah terlambat. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bongsu menarik tali tersebut tanpa ragu. Ia tahu jika Macil berhasil melepaskan diri, maka teriakan akan pecah dan orang-orang akan segera berdatangan. Walaupun tubuh Bongsu masih tergolong lemah, kenyataannya ia masih mampu mengangkat tubuh Macil hingga kedua kakinya terangkat dan kehilangan pijakan. Jeratan itu terus dikencangkan sampai napas Macil kian tersendat dan wajahnya memucat. Macil memberontak dengan putus asa, dan karena tubuh Bongsu yang belum pulih sepenuhnya, keduanya akhirnya terjatuh ke lantai. Meski demikian, Bongsu sama sekali tidak berniat melepaskan jeratannya. Ia tetap menahan Macil dengan kuat, membiarkannya meronta semakin lemah. Di saat itu, tawa rendah dan jahat keluar dari mulut Bongsu, seraya ia menanyakan bagaimana rasanya berada di ambang kematian. Wajahnya memancarkan kenikmatan yang tak disembunyikan, karena baginya memangsa seseorang adalah sensasi luar biasa yang telah lama ia rindukan. Beberapa saat kemudian Macil benar-benar berhenti bernapas, menandakan nyawanya telah melayang, dan perasaan puas yang luar biasa pun menyelimuti Bongsu. Setelah semuanya berakhir, ia bangkit perlahan dan menoleh ke arah gadis yang terbaring di hadapannya. Sebagai seorang pemangsa, Bongsu mendekat untuk memastikan satu hal, yakni apakah gadis itu termasuk pemakan daging atau tidak. Namun hasilnya sudah dapat ia duga. Gadis itu hanyalah herbivora, makhluk lemah yang sama sekali tak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sejak awal, Bongsu telah memperkirakan bahwa menghabisi seseorang akan memberinya poin pengalaman. Artinya, semakin banyak mangsa yang ia habisi, maka semakin besar pula pengalaman ia kumpulkan. Dengan poin-poin itu, ia akan naik level dan menjadi semakin kuat. Jika kekuatannya terus bertambah, maka berburu akan semakin mudah, dan berburu yang mudah berarti pengalaman yang terus mengalir tanpa henti. Secara perlahan namun pasti, Bongsu akan tumbuh menjadi eksistensi tanpa batas di dunia ini. Dunia ini terasa begitu menyenangkan baginya, meski ia sedikit menyayangkan satu hal, tidak adanya benda untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Andai saja ada kamera, wajah-wajah mangsanya bisa dijadikan pajangan yang sangat menarik. Tak lama kemudian, seorang gadis lain datang dengan tergesa-gesa sambil terus meminta maaf karena keterlambatannya. Pria penjaga itu sama sekali tak ingin mendengar alasan apapun dan langsung menyuruhnya masuk, karena baginya pelanggan sudah membayar, meski pelanggan itu mungkin seorang bisu. Tanpa banyak bicara, gadis tersebut pun masuk untuk melayani tamunya.
yang ternyata tidak lain adalah Bongsu sendiri. Di sisi lain, pria penjaga itu mulai kebingungan karena Macil tak kunjung keluar. Ia bertanya-tanya apakah mereka terlalu lama bersenang-senang, bahkan bercanda seolah-olah sedang berusaha membuat seorang anak. Namun karena waktunya sudah terlalu lama dan pelanggan lain mulai menunggu, ditambah gadis yang seharusnya beristirahat, ia akhirnya mengetuk pintu kamar tersebut. Tak ada jawaban. Merasa jengkel, pria itu pun memaksa masuk ke dalam. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat pemandangan di hadapannya. Gadis itu tak mampu mengucapkan sepatah kata pun karena ketakutan yang luar biasa. Sementara dirinya sendiri seketika lemas, jatuh tersungkur setelah menyaksikan apa yang terjadi di dalam kamar itu. Dan benar saja, tubuh Macil tampak bergelantungan di sana, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa nyawanya telah benar-benar melayang. Sementara itu, di wilayah utara mengalir Sungai Huai dan di bagian tengah membentang Sungai Yangtze, keduanya berpadu membentuk daratan yang sangat luas. Sejak zaman kuno, daratan ini dikenal karena tanahnya yang subur, kekayaannya yang melimpah, serta pertemuan banyak danau dan sungai yang menjadikannya pusat perdagangan dan bisnis. Di mana uang berkumpul, di sanalah para preman, bandit, dan penjahat pasti bermunculan. Ketika kelompok bandit dan faksi sesat mulai merajalela, tak terhitung pula jumlah pihak yang bangkit untuk menumpas mereka. Di antara para penegak itu terdapat klan-klan dan sekte-sekte yang mendedikasikan hidup mereka untuk menegakkan keadilan di seluruh daratan. Salah satu yang paling menonjol adalah klan Namgung, salah satu dari 5 klan besar daratan tengah, serta sekte-sekte terhebat yang menguasai wilayah tersebut. Selain mereka ada pula klan Danri. Meski tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan klan-klan raksasa seperti Namgung, klan Danri memiliki kekuatan tersendiri. Mereka memiliki pasukan tempur keluarga khusus yang dikenal sebagai Divisi Pedang Silang Langit. Ditambah lagi dengan kelompok intelijen sekaligus penegak hukum yang disebut pasukan Gagak Hitam, reputasi klan Danri pun kian melambung dan disegani. Kemampuan pengumpulan informasi pasukan Gagak Hitam terkenal begitu mengerikan hingga bahkan sekte pengemis akan merasa tersinggung bila disebut sebagai yang nomor 2 dalam urusan intelijen. Meski demikian, mereka pun terpaksa mengakui bahwa jaringan informasi milik Gagak Hitam klan Danri memang lebih unggul dalam banyak aspek. Beralih kembali ke klan Danri, seseorang tampak datang membawa sepucuk surat. Sosok itu tak lain adalah Daeyo, pemimpin pasukan Gagak Hitam. Namun kali ini raut wajahnya berubah drastis ketika membaca isi surat tersebut. Apa yang tertera di sana sungguh mencengangkan. Wabah bunuh diri yang terjadi berulang kali selama beberapa bulan terakhir telah menelan korban hingga 100 orang. Ini merupakan sesuatu yang terasa janggal sebab peristiwa semacam ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai seorang ahli intelijen, Daeyo justru menangkap keanehan terbesar dari kesempurnaan setiap kasus. Seluruh bukti dan kondisi di lokasi kejadian, tanpa satu pun pengecualian, selalu mengarah dengan tegas pada satu kesimpulan, bunuh diri. Namun pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar wajar? Dengan raut serius, Daeyo selaku pemimpin pasukan Gagak Hitam pun menanyakan siapa korban pertama dalam rangkaian kematian tersebut. Bawahannya segera menjawab bahwa orang itu adalah seorang pengrajin persenjataan dari klan Danri sendiri, yakni Macil. Ucapan itu justru semakin membangkitkan rasa curiga Daeyo. Ia pun langsung menanyakan di mana Macil mengembuskan napas terakhirnya. Bawahannya menjawab bahwa tempatnya tidak jauh, sebuah penginapan yang dikenal dengan nama Kedai Phoenix. Saat Daeyo berniat segera menuju ke sana, bawahannya sempat merasa bahwa tuannya bertindak terlalu jauh hingga harus turun tangan sendiri. Namun bagi Daeyo, kasus ini jelas tidak biasa dan ia merasa harus mencari petunjuk dengan matanya sendiri. Tak butuh waktu lama, ia pun telah tiba di kamar tempat Macil meregang nyawa. Di sana Daeyo mengonfirmasi laporan yang diterimanya. Tubuh Macil benar-benar ditemukan tergantung terikat pada balok atap kamar. Jika dugaannya benar bahwa wabah bunuh diri ini sebenarnya adalah rangkaian pembunuhan yang dirancang dengan cermat, maka seharusnya ada celah atau kejanggalan yang tertinggal. Namun hingga saat ini ia belum menemukan jawaban apapun. Bagaimana mungkin pelaku bisa masuk ke dalam ruangan yang tertutup rapat ini dan menghabisi korbannya tanpa meninggalkan jejak? Meski demikian, Daeyo menyadari bahwa menarik kesimpulan sekarang adalah tindakan yang terlalu dini.
Dengan ketelitian khas seorang pemimpin intelijen, ia pun mulai memeriksa setiap sudut kamar, melangkah masuk, bahkan mengecek lantai dan detail terkecil sekalipun secara menyeluruh, demi memastikan tidak ada satupun petunjuk yang terlewat. Namun sekeras apapun ia menggeledah setiap sudut ruangan, tetap saja tidak ditemukan satupun celah yang memungkinkan pelaku masuk tanpa terlihat. Pada akhirnya Dayo berdiri di hadapan sebuah dinding, satu-satunya kemungkinan terakhir yang tersisa dalam benaknya. Jika balok-balok penyangga ini pernah dilepas, maka tentu akan tercipta jalur masuk yang sempurna. Akan tetapi, dilihat dari sudut manapun, tidak ada satupun bekas yang menunjukkan bahwa balok tersebut pernah dibongkar. Dengan raut serius, Dayo pun menanyakan kepada pemilik penginapan apakah ada cara untuk mengeluarkan balok-balok itu tanpa harus merusak atap. Pemilik penginapan segera menggeleng, menjelaskan bahwa balok tersebut terpasang di alur balok langit dan balok lantai, sehingga mustahil untuk ditarik keluar tanpa terlebih dahulu membongkar seluruh penopangnya. Dengan semua fakta ini, tak heran jika kebanyakan orang menganggap kematian Macil sebagai bunuh diri murni. Untuk terakhir kalinya, Dayo menanyakan apakah ada tamu lain di kamar sebelah pada saat Macil meninggal. Pemilik penginapan membenarkannya dan mengatakan bahwa tamu tersebut tiba hampir bersamaan dengan Macil. Dayo tak ingin melewatkan detail sekecil apapun dan meminta penjelasan lebih lanjut. Tanpa ragu, pemilik penginapan pun menyebutkan bahwa tamu itu adalah Sosam si bisu dari klan Danri sendiri. Sementara itu, Bongsu tengah memeriksa jendela status sistemnya dan melihat bahwa poin pengalaman yang ia peroleh dari menghabisi para targetnya telah meningkat cukup signifikan. Terlebih lagi, pria terakhir yang ia bunuh tergolong cukup kuat, menandakan bahwa dia adalah seorang ahli bela diri. Menghabisi mangsa yang lebih kuat jelas memberikan jumlah poin pengalaman yang jauh lebih besar. Meski demikian, Bongsu sangat sadar bahwa jika ia harus bertarung secara langsung melawan seorang ahli bela diri sejati, maka kekalahannya sudah pasti. Bahkan prajurit terlemah dari klan Danri pun masih berada jauh di atas kemampuannya saat ini. Karena itu, ia membutuhkan mangsa yang bisa menjembatani jarak antara rakyat biasa dan para ahli bela diri, seperti target terakhir yang telah ia habisi. Selama ini, ia masih bisa bertahan dan menang bukan karena kekuatan murni, melainkan berkat rencana licik serta serangan yang dirancang dengan cermat. Di saat yang sama, sebuah teriakan terdengar memanggilnya, menegur bahwa Sosam seharusnya menyapa seniornya terlebih dahulu. Namun alih-alih segera bergerak, Sosam justru masih berdiri di tempatnya dan sikap itu sontak mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Dalam diam, Bongsu kembali mengutuk betapa menyedihkannya kehidupan Sosam, pemilik tubuh asli ini. Hidupnya bahkan lebih hina dari seekor binatang, terus-menerus diinjak dan diganggu oleh preman jalanan, hingga kematian terasa seperti jalan keluar terbaik. Tanpa banyak bicara, salah satu preman mencengkeram rambut Sosam dengan kasar, berniat menyeretnya karena mereka harus membicarakan ketidaksopanannya. Bongsu yang masih menggenggam tali kudanya pun dipaksa dibawa ke tempat yang lebih terpencil. Di sela langkahnya, Sosam sempat berpikir apakah sebaiknya ia menghabisi semua preman ini dan membuat kematian mereka tampak seperti bunuh diri belaka. Namun risiko itu terlalu besar, kecuali ia membunuh mereka satu persatu, memasukkan tubuhnya ke dalam inventory, lalu membuangnya di tempat terpencil yang tak terlihat siapapun. Lagi pula, jika hanya preman biasa, Bongsu yakin dirinya bahkan tidak akan mendapatkan poin pengalaman apapun. Karena itu, ia memilih menahan diri, menerima beberapa pukulan, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Salah satu preman segera melayangkan tinjunya, sembari menyindir bahwa Sosam kini terlihat lebih gemuk, menandakan hidupnya belakangan ini tampak lebih baik. Akan tetapi, sebelum pukulan itu berlanjut, seseorang tiba-tiba datang dan memerintahkan mereka berhenti. Orang itu menegur dengan nada dingin, mengatakan bahwa ia sudah memerintahkan agar bocah itu dibawa dengan baik, bukan dipukuli hingga rusak. Para preman langsung panik tak menyangka Jang Ho muncul di tempat ini. Tatapan Jang Ho kemudian beralih pada kuda yang dibawa Sosam, memperhatikannya dengan saksama. Kuda itu jelas berkualitas tinggi, sesuatu yang seharusnya tidak dipercayakan pada seorang budak. Mengetahui bahwa pemimpin perkumpulan gelap sangat menyukai kuda, Jang Ho pun segera mengambil keputusan.
Ia berniat menghadiahkan kuda milik Sosam itu sebagai persembahan tanpa sedikit pun memedulikan nasib bocah yang berdiri kaku di hadapannya. Sambil tertawa licik, Jang Ho menanyakan dengan nada mengejek apakah Sosam bersedia menyerahkan kudanya. Namun sejak awal, Bongsu sudah merasakan niat jahat yang begitu terang-terangan dari pria di hadapannya. Orang ini sama sekali tidak berniat bernegosiasi karena sejak awal tujuannya hanyalah merampas kuda itu lalu menghabisi Sosam tanpa sisa. Akan tetapi, Bongsu justru menanggapi situasi ini dengan ketenangan yang menakutkan. Di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa siapapun yang mencoba menyentuh miliknya akan dibuat menyesal sampai akhir hayat. Dengan suara datar, Sosam malah meminta Jang Ho untuk segera menghabisinya saja dan mempertanyakan kenapa dia masih menunda-nunda. Ucapan itu membuat para preman tertegun karena Sosam yang dulu bahkan tak berani mengangkat kepala kini berani berbicara seperti ini. Di saat yang sama, Sosam tiba-tiba melesatkan tangannya ke arah Jang Ho. Namun itu bukan sekadar serangan tinju biasa. Dalam sekejap, Bongsu mengaktifkan inventori miliknya dan mengeluarkan benda yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dengan cara yang licik, cepat, dan sama sekali tak terduga, Bongsu memangsa korbannya sebelum siapapun sempat bereaksi. Serangan itu berlangsung begitu singkat hingga Jang Ho tak menyadari apa yang telah terjadi sebelum segalanya terlambat. Bersamaan dengan itu, persyaratan peningkatan level pun terpenuhi, membuat level Bongsu naik seketika. Aura di sekeliling tubuhnya berubah drastis, menjadi jauh lebih pekat, dingin, dan menyeramkan. Seolah sosok di hadapan mereka bukan lagi seorang bocah budak, melainkan iblis yang telah membuka matanya. Bos para preman yang menyaksikan kejadian itu diliputi ketakutan luar biasa dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Akan tetapi, perintah itu justru menjadi hal yang paling diinginkan oleh Bongsu. Dengan sudut bibir terangkat membentuk senyum tipis, dia menyambut mereka tanpa sedikit pun rasa gentar karena baginya, mangsa yang datang dengan sendirinya adalah hiburan terbaik. Kini, perburuan sesungguhnya pun dimulai. Tak membutuhkan waktu lama, rasa takut yang tak tertahankan akhirnya melanda sang bos preman. Di saat itu pula, dia menyadari satu kenyataan pahit bahwa jika dirinya tidak segera melarikan diri sekarang juga, maka nyawanya benar-benar takkan terselamatkan. Dengan langkah terhuyung dan napas tersengal, dia berlari secara ugal-ugalan sambil terus bertanya-tanya makhluk macam apa yang barusan berani ia sentuh. Tinggal sedikit lagi dia bisa keluar dari area terpencil ini dan meminta bantuan orang-orang. Meski belum mencapai ujung, teriakan minta tolong terus meluncur dari mulutnya karena rasa takut yang luar biasa, bahkan air mata mengalir tanpa bisa dia kendalikan. Namun Bongsu memahami bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan keluar hidup-hidup. Jika dibiarkan lolos, semuanya hanya akan menjadi merepotkan. Dalam sekejap, langkah pelarian itu terhenti ketika sang preman tiba-tiba terjatuh karena dia tak lagi merasakan salah satu kakinya, menandakan bahwa bagian itu telah terpotong tanpa dia sadari. Meski kondisinya sudah separah ini, dia tetap menolak menerima kematiannya. Selama ini, dialah yang selalu menindas wilayah tersebut, memburu orang-orang yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan targetnya tak lebih dari bocah bisu yang tak berdaya. Tapi kini, kenapa semuanya justru berbalik menjadi mimpi buruk seperti ini? Saat dia menoleh ke belakang, kedua matanya membelalak lebar, seakan menyaksikan makhluk mengerikan yang seharusnya tak muncul di bawah terik siang hari. Karena dia masih mencoba menyeret tubuhnya untuk melarikan diri, Bongsu pun menginjak tubuhnya dengan brutal, membuatnya benar-benar tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Setelah itu tanpa ragu, Bongsu menyeret tubuh sang preman menjauh dari arah keramaian, karena di dalam pikirannya telah terbentuk sebuah rencana yang menarik. Beberapa saat kemudian, sang bos preman akhirnya tersadar dalam kondisi penuh ketakutan. Dengan nada datar namun mengandung ancaman, Bongsu menegaskan bahwa kesabarannya hampir habis karena pria itu terlalu lama pingsan. Dia bahkan sempat berpikir untuk memotong satu persatu jari pria tersebut hanya untuk membangunkannya. Mendengar itu, ketakutan sang preman semakin memuncak. Dia ingin berteriak namun tak mampu melakukannya karena sebuah belati tajam telah menempel di wajahnya, dingin dan siap menarik kapan saja. Lalu Bongsu menanyakan siapa orang pertama yang mengincarnya.
Dan pria itu dengan suara gemetar menyebut nama Jang Ho sembari mengungkap keberadaan sebuah organisasi bernama Ular Hitam. Karena itulah Bongsu tertarik untuk mendengar lebih jauh tentang organisasi tersebut, sebab baginya akan jauh lebih baik jika dia memahami dengan jelas siapa saja musuh yang ada di hadapannya. Bos preman itu yang sudah diliputi ketakutan berjanji akan mengatakan semuanya, namun tetap memohon agar Bongsu mau mengampuninya. Dia pun menjelaskan bahwa organisasi Ular Hitam adalah salah satu sindikat hitam yang menguasai lorong-lorong belakang di wilayah ini, dan Jang Ho sendiri merupakan salah satu eksekutif yang bertindak atas nama organisasi tersebut. Mendengar penjelasan itu, Bongsu nyaris tertawa karena orang selemah Jang Ho ternyata disebut sebagai seorang eksekutif. Namun ada satu hal lain yang jauh lebih menarik perhatiannya, yaitu keberadaan ketua sindikat Ular Hitam. Saat Bongsu kembali bertanya, belati di tangannya semakin menekan leher pria itu, membuat rasa takutnya memuncak. Tanpa berani menunda, dia segera menjawab bahwa ketua organisasi Ular Hitam bernama Poyon, dan dialah sosok yang memerintahkan Jang Ho untuk menghabisi Sosam sekaligus merebut kuda miliknya. Dari penjelasan singkat itu, Bongsu langsung memahami bahwa sindikat Ular Hitam memiliki struktur yang jelas, serta seorang pemimpin di puncaknya. Dan jika disamakan dengan istilah dunia modern, kelompok ini tak ubahnya sebuah geng terorganisir. Setelah itu, Bongsu meminta agar pria tersebut menceritakan semua hal menarik tentang sindikat Ular Hitam. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ceritanya cukup menarik, mungkin saja dirinya akan membiarkannya hidup. Ucapan itu membuat bos preman tersebut merasa seolah melihat secercah harapan, hingga dia bersumpah akan membocorkan setiap informasi berguna yang diketahuinya. Namun pada kenyataannya, sejak awal Bongsu sama sekali tidak berniat untuk mengampuninya. Setelah menghabisinya, Bongsu segera membersihkan mayat tersebut dengan menyimpannya ke dalam sistem inventory miliknya. Karena semua jejak telah dirapikan dengan sempurna, Bongsu pun merasa sudah saatnya melanjutkan perjalanannya. Setidaknya dia telah memperoleh beberapa informasi penting yang cukup berguna, terutama mengenai keberadaan sindikat Ular Hitam. Sebenarnya, sejak awal Bongsu memang tengah mencari mangsa untuk menaikkan levelnya, sosok yang kekuatannya berada jauh di atas warga sipil biasa. Siapa sangka keberuntungan justru berpihak kepadanya hari ini karena dia telah menemukan target yang tepat. Mulai saat ini, dia harus bersiap untuk memburu orang-orang dari sindikat Ular Hitam sebagai mangsa berikutnya. Bongsu pun menyadari bahwa levelnya telah meningkat dan secara ajaib tangannya yang sebelumnya penuh luka kini kembali mulus. Bukan hanya pada tangan, seluruh luka di tubuhnya sembuh tanpa tersisa. Namun demikian, tubuh Sosam selaku pemilik tubuh asli bukan hanya mengalami luka luar, melainkan juga kerusakan pada organ dalamnya. Dalam momen itu Bongsu berpikir bahwa peningkatan level mungkin tidak hanya menyembuhkan luka di permukaan, tetapi juga mampu memulihkan organ dalam seperti jantung dan otak. Dari insiden hari ini pula, Bongsu menyadari adanya satu kelemahan fatal yang bisa menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Setiap kali levelnya naik, cahaya terang akan menyelimuti tubuhnya, bahkan memengaruhi area sekitar. Oleh karena itu, Bongsu harus menyembunyikan fenomena tersebut, termasuk metode inventory yang dimilikinya. Di tengah keramaian ini, Bongsu sang pemburu harus bersembunyi di antara para mangsa dan tampil layaknya orang normal pada umumnya. Namun semua itu hanyalah untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia akan berburu secara terang-terangan karena dia ditakdirkan menjadi pemangsa sejati, sosok yang berdiri di bawah langit tanpa tandingan. Baginya, cara paling aman adalah naik level tepat setelah perburuan berakhir atau di tempat yang hanya dipenuhi oleh mangsa. Untuk sementara waktu, dia harus menghindari perhatian publik karena kekuatannya saat ini belum cukup untuk menghadapi banyak orang sekaligus. Jika saja Jang Ho sedikit lebih waspada atau memiliki kekuatan yang lebih tinggi, maka nyawanya sendiri bisa berada dalam bahaya besar. Meski penyamarannya sebagai orang bisu sejauh ini cukup membantu, hal itu tidak boleh terus-menerus diandalkan. Dia harus segera menaikkan level dan menjadi lebih kuat dengan menghabisi orang-orang yang jauh lebih kuat darinya, karena itulah jalan tercepat untuk bertahan dan berkembang di dunia ini. Namun belum sempat dia melangkah lebih jauh, Bongsu justru bertemu dengan sosok yang paling mengerikan sejauh ini hingga membuat kedua matanya terbuka lebar.
Orang itu tidak lain adalah Daiho, pemimpin pasukan gagak hitam dari klan Danri. Situasi ini benar-benar berada di luar perhitungannya. Tanpa memberi waktu sedikit pun untuk berpikir, Daiho langsung mencengkeram bahu bongsu yang ia kenal sebagai Sosam karena mencurigainya sebagai penyebab dari rangkaian kasus bunuh diri yang terlalu sempurna dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa saat sebelum Bongsu berhadapan langsung dengan pemimpin pasukan gagak hitam klan Danri, sistem tiba-tiba memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan kritis. Ini adalah jenis kesalahan yang seharusnya tidak pernah muncul dalam sistem Murim online. Meski demikian, gangguan itu tidak berdampak langsung pada kemampuan Bongsu untuk terus menjalani permainan ini. Kesalahan tersebut muncul tepat setelah dirinya mencapai level 2 dan Bongsu menduga bahwa penyebabnya mungkin adalah dirinya sendiri. Sejak awal, sistem game dan keberadaannya seharusnya tidak pernah saling bersinggungan, dan fakta bahwa dirinya benar-benar berpindah ke dunia ini membuat sistem Murim online yang asli tetap berjalan pada waktu yang sama, sehingga memunculkan ketidaksesuaian yang berujung pada kesalahan kritis tersebut. Masalah ini pasti disebabkan oleh hal tersebut, namun tidak ada satupun dampak merugikan bagi dirinya yang telah memasuki dunia game online ini. Dunia ini justru terasa sangat menarik sekaligus menjadi perwujudan dari impiannya, karena di sini dia bisa berburu sesuka hati tanpa batasan moral maupun hukum. Untuk saat ini, dia enggan memikirkan hal-hal tak berguna mengenai ketidaksesuaian pada game online yang asli akibat keberadaannya, sebab prioritas utamanya hanyalah satu, menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika memeriksa statistiknya, Bongsu pun cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. Statistik yang sebelumnya hanya ditampilkan sebagai tanda tanya kini telah berubah menjadi indikator yang jelas, menunjukkan kondisi dirinya saat ini. Dengan adanya statistik ini, Bongsu merasa sangat terbantu karena kini dia bisa menilai sejauh mana perkembangannya, sekaligus memahami apa saja yang perlu ia lakukan ke depannya. Tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada sebuah indikator yang terasa cukup menarik. Saat membukanya, Bongsu kembali dikejutkan oleh deretan skill yang tampak begitu familiar di hadapan matanya. Semua itu merupakan skill pasif yang umumnya muncul ketika seseorang menciptakan karakter di dalam game online Murim. Namun yang terasa janggal, seluruh skill tersebut justru berkumpul dalam satu jendela status miliknya. Mulai dari skill pasif untuk tangkisan, tusukan, tebasan, hingga lemparan semuanya ada tanpa terkecuali. Akan tetapi, ada satu skill yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yakni skill pasif mata roh, dan hal ini langsung menarik perhatiannya. Berbeda dengan skill pasif lainnya yang biasanya aktif saat memenuhi syarat tertentu dalam pertarungan, baik ketika menebas, menangkis, maupun menyerang, skill Mataro ini sama sekali tidak memiliki deskripsi. Saat Bongsu memusatkan pikirannya pada Mataro tersebut, sebuah pemberitahuan pun muncul menyatakan bahwa syarat aktivasi Mataro telah terpenuhi dan skill itu diaktifkan secara otomatis. Namun alih-alih mendapatkan penjelasan, Bongsu justru menerima informasi mengejutkan bahwa ada seorang musuh dengan selisih level 10 tingkat atau lebih yang tengah mendekat, kini hanya berjarak sekitar 20 meter dengan pergerakan yang sangat cepat. Ini tentu saja merupakan keunikan dari skill mata roh, sebuah kemampuan yang berfungsi memperingatkannya akan datangnya bahaya. Namun, situasi kali ini terasa terlalu mengejutkan untuk diabaikan. Bongsu segera memahami bahwa dirinya juga tidak mungkin melarikan diri dari sosok tersebut. Karena itu, keputusan terbaik yang bisa diambil adalah menemuinya secara langsung, ketimbang mencoba menghindar dan justru menambah kecurigaan pihak lawan. Bongsu belum bisa memastikan apakah orang itu berniat menghabisinya atau tidak, tetapi dengan perbedaan level sebesar itu, mustahil baginya untuk menang jika terjadi pertarungan. Saat ini Bongsu berada di wilayah klan Danri, tempat yang hanya sedikit orang berani menerobosnya. Jika sosok yang mendekat adalah musuh, maka seharusnya dia akan bergerak menyelinap dengan kecepatan penuh tanpa sedikit pun melambat. Dari semua kemungkinan yang dipikirkannya, Bongsu pun sampai pada satu kesimpulan, bahwa orang yang tengah mendekat pasti adalah seorang master dari klan Danri itu sendiri. Dia memang belum mengetahui secara pasti seberapa besar perbedaan kekuatan antara levelnya sekarang dengan selisih 10 level tersebut, tetapi mengingat betapa besar usaha dan taruhan nyawa yang dibutuhkan hanya untuk mencapai level 2,
Perbedaan itu jelas bukan sesuatu yang sepele. Jika Bongsu ingin mencapai level setinggi itu, setidaknya dia harus menghabisi ribuan nyawa orang biasa, bahkan mungkin puluhan ribu. Kini, yang bisa dia lakukan hanyalah menantikan kedatangan sosok tersebut sambil berusaha menenangkan dirinya, karena melawan secara frontal jelas akan sia-sia. Jalan terbaik adalah memaksimalkan penyamarannya sebagai Sosam, bocah bisu yang lemah dan tak berdaya. Tak lama kemudian, Daeyo, pemimpin pasukan gagak hitam klan Danri, telah berdiri tepat di hadapannya, sementara Bongsu menunjukkan sikap ketakutan, berperan sempurna sebagai anak tak berguna yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Namun Daeyo bukanlah sosok yang gemar berbasa-basi. Tanpa peringatan, dia langsung menanyakan apakah Sosam adalah orang yang menghabisi Macil. Ucapannya terlontar dingin sembari tangannya mencengkeram bahu bocah itu. Pertanyaan yang disertai tekanan dan intimidasi semacam ini sontak membuat Sosam tampak begitu ketakutan. Dia mencoba menjerit kesakitan seperti seseorang yang bisu, hanya mampu mengeluarkan suara tercekik tanpa kata. Akan tetapi Dayo tampak tak peduli, karena baginya cara seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan bertele-tele dengan pertanyaan panjang. Cengkeraman itu begitu kuat hingga energi dalam Daeyo mengalir kasar ke seluruh tubuh Bongsu, menembus daging, merambat ke tulang-tulangnya, seolah ingin mengoyak setiap rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Rasanya seperti tubuhnya dipindai secara paksa, dipaksa membuka apapun yang seharusnya tidak terlihat. Beberapa saat kemudian Daeyo tiba-tiba menghentikan aliran energinya. Tanpa sepatah kata pun, dia merobek pakaian Bongsu untuk memastikan kondisinya lebih jauh, lalu berbalik pergi begitu saja, seakan rasa kecewa telah mengambil alih karena kecurigaannya ternyata tidak berdasar. Saat sosok Daeyo menjauh, Bongsu menatap punggungnya dengan sorot mata tajam dan gelap, layaknya iblis yang tengah menandai mangsa. Dalam hatinya, dia bersumpah bahwa suatu hari nanti, orang seperti Daeyo pasti akan menjadi buruannya. Dia akan memastikan semuanya terbayar, melahap sosok itu hingga tak tersisa, sekaligus membalas penghinaan dan perlakuan yang baru saja diterimanya. Di sisi lain, salah satu anak buah Daeyo dengan raut heran bertanya mengapa kapten mereka langsung pergi tanpa menginterogasi Sosam dengan layak. Bukankah sejak awal dia begitu mencurigainya? Daeyo membenarkan bahwa memang ada kecurigaan, namun saat dia menyuntikkan energi dalam ketubuh bocah itu, hasil yang didapat justru bertolak belakang. Di dalam tubuh yang menyedihkan itu, tidak ditemukan sedikit pun jejak latihan bela diri. Dengan kondisi seperti itu, mustahil Sosam mampu menghabisi banyak orang. Dia hanyalah seorang bocah bisu yang bahkan lebih menyedihkan dibandingkan orang biasa, dan tak ada alasan sedikit pun bagi Dayo untuk membuang waktu lebih lama lagi padanya. Namun demikian di dalam benak Dayo masih tersisa kegelisahan. Apakah benar semua orang yang mati itu memilih bunuh diri atas kehendak mereka sendiri? Jika benar ini adalah sebuah wabah, maka entah berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum bencana mengerikan itu benar-benar berakhir. Beberapa waktu kemudian, rangkaian kematian tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah membuktikan bahwa kekhawatiran Daeyo sebelumnya hanyalah pikiran yang berlebihan. Akan tetapi bersamaan dengan lenyapnya wabah itu, angin pembantaian yang baru justru mulai berhembus di wilayah Bongyang, membawa aroma darah yang tak kalah mengerikan. Pada suatu malam, hujan turun dengan deras disertai dentuman guntur yang menggema tanpa henti, membuat siapapun yang berada di luar memilih mencari penginapan untuk sekadar menghangatkan tubuh. Di dalam sebuah penginapan, seorang pria yang sudah setengah mabuk bertanya dengan suara lantang apakah temannya sudah mendengar cerita itu. Pria di hadapannya langsung paham bahwa yang dimaksud adalah sosok pendekar nameless yang misterius. Namun pria mabuk itu tampak tidak puas dengan sebutan tersebut karena menurutnya sosok itu pantas dipanggil sebagai pendekar yang hebat. Alasannya sederhana, sebab orang itu telah menghabisi para anggota sindikat hitam dengan cara yang begitu perkasa dan tanpa ampun. Keributan yang dibuat pria mabuk itu sontak membuat temannya panik. Dia khawatir ucapan sembarangan semacam itu bisa mendatangkan masalah besar jika terdengar oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Meski begitu, pria mabuk tersebut sama sekali tidak peduli. Menurutnya sudah banyak sindikat hitam besar yang hancur,
Sindikat-sindikat yang selama ini punya pengaruh kuat dan semuanya tumbang tanpa sisa. Dengan kondisi seperti itu, dia merasa tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Temannya memang mengerti maksudnya, tetapi tetap saja ini bisa berubah menjadi masalah besar jika orang-orang dari perkumpulan ular hitam mendengarnya, sebab mereka juga diyakini sedang menjadi incaran, sama seperti sindikat-sindikat lain yang telah dimusnahkan. Akan tetapi pria mabuk itu tak juga berhenti. Dengan nada penuh keyakinan, dia bahkan menegaskan bahwa waktu perkumpulan ular hitam pun tidak akan lama lagi, karena sang pendekar yang hebat itu pasti akan datang menghancurkan mereka. Di tengah perbincangan yang semakin riuh tersebut, seseorang justru bangkit dan memilih meninggalkan penginapan. Meski cuaca di luar sedang ekstrem, sosok itu tetap melangkah pergi dengan tubuh terbungkus jubah hitam tanpa memperlihatkan wajahnya sedikit pun. Satu hal yang pasti, bongsu yang kini bersemayam di dalam tubuh Sosam telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan langkahnya kini mengarah pada satu tujuan, yaitu mulai melahap para master bela diri puncak di dunia murim ini.